Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu di antara perbedaan ulama dalam kegiatan salat kita, yaitu bacaan basmalah ketika salat jahriyah. Apakah bacaan basmalah ketika salat jahriyah itu dikeraskan ataukah dipelankan? Khilaf yang masyhur, perbedaan pendapat yang cukup masyhur di tengah masyarakat. Ada sebagian yang bisa menyikapinya dengan dewasa, meskipun ada juga yang kurang dewasa dalam menyikapinya. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 93. Poin yang keempat dari fikih bacaan basmalah, hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, berbeda dengan pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Jadi bedakan dua hal ini ya. Ketika kita membahas tentang apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, itu khilaf dari sisi hukum qiraah. Apakah ketika sholat jahriyah basmalah itu dikeraskan? Ini khilaf dari sudut pandang fikih dalam kegiatan sholat. Dan itu dua jalur yang berbeda. Karena ada sebagian orang yang dia tidak bisa membedakan dua khilaf ini, sehingga membuat pernyataan yang aneh. Saya mendengar langsung orang yang mengatakan seperti ini ya. Ya mohon maaf kalau ini sedikit menyinggung sedikit menyinggung sosok tertentu. Jadi Imam Saudi itu aneh, komentar dia, Imam Saudi itu aneh. Dia tidak komitmen dengan pendapatnya. Karena dalam Mushaf Madinah, basmalah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sehingga di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada nomor ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin nomor ayat 2 dan begitu seterusnya. Tapi di saat ngimami, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kenapa basmalah tidak dikeraskan? Nah itu kan tidak konsisten dengan pendapatnya. Yang di sini mengatakan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Di sini dia mengatakan bahasanya ketika sholat jahriyah basmalah itu tidak dikeraskan oleh imam. Ini kan tidak konsisten dengan pendapatnya, saling kontradiktif. Ini komentar orang itu. Nah, komentar ini sebenarnya berangkat dari kesalahpahaman beliau karena tidak membedakan antara khilaf di jalur A dengan khilaf di jalur B. Sehingga kita perlu memahami bahwa perbedaan pendapat di sini ada dua jalur yang berbeda tentang status basmalah. Pertama adalah perbedaan pendapat dalam masalah qiraah. Dalam ilmu qiraah, ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah yang kemarin sudah kita singgung ya? Apakah basmalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada sebagian yang mengatakan itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu ayat pertama dari semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Dan ada yang mengatakan basmalah bukan ayat pertama di surat apapun, baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Namun basmalah adalah ayat tersendiri ya, yang ditulis oleh para sahabat dan dia dijadikan sebagai fawasilus suwar, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain.
Dan ini khilaf dalam masalah qiraah. Kemudian ada khilaf dalam masalah fikih. Ini khilaf dalam masalah fikih ibadah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah? Kalau sholat sirriyah jelas pelan ya. Sebagaimana surat Al-Fatihah juga dibaca pelan. Kita bahas di sholat jahriyah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah ataukah dipelankan? Ini khilaf dalam masalah fikih. Sehingga ada khilaf dalam masalah qiraah, ada khilaf dalam masalah fikih. Kalau dicampur-campur, nanti jadinya tidak nggak konsisten, tidak sejalan gitu ya, nggak matching. Di posisi ini khilaf dalam masalah qiraah, di posisi ini khilaf dalam masalah ibadah. Makanya muncul kritikan seperti tadi. Apalagi kritikan itu juga didasari karena semangat benci orang Arab ya, atau benci Saudi ya, yang barangkali sekarang sedang digalakkan oleh sebagian orang, dan kita juga nggak tahu apalah alasan dia begitu benci dengan kelompok tertentu atau dengan negara tertentu. Dia punya pengalaman pahit apa dengan negara itu? Baik. Akhirnya seolah-olah bahwasanya ini salah satu di antara bukti kalau ulama di sana tidak punya kemampuan ilmiah yang seperti yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya kritikan itu berangkat dari ketidaktahuan dia dalam membedakan dua khilaf ini. Ada khilaf dari sisi qiraah dan ada khilaf dari sisi fikih ibadah. Baik. Kita kembali ke buku tafsir salat. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, ini masuk dalam ranah kajian seputar ilmu qiraah, yaitu ilmu yang mengkaji validitas teks dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya dengan benar, kemudian apakah ini masuk dalam ayat di surat A, surat B ataukah tidak. Itu dibahas dalam ranah fikih, disiplin ilmu qiraah. Dibahas dalam disiplin ilmu qiraah. Sementara pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, ini dibahas dalam disiplin ilmu fikih. Dan itu dua hal yang berbeda. Sehingga bisa jadi dalam ilmu qiraah, saya mengambil pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim menurut qiraah Hafiz An Asim, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi dalam penerapan fikihnya, kita mengambil pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, tapi dipelankan. Sah-sah saja. Karena dalam hal ini, kita mendudukkan khilaf di posisi masing-masing. Di sini ranah ilmu qiraah, di sini ranah ilmu fikih. Sehingga bisa saja ada orang yang berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun di saat yang sama, dia membaca basmalah dengan suara pelan ketika sholat jahriyah. Baik. Selanjutnya kita akan melihat ada 3 hadis yang dijadikan acuan dalam masalah ini. Acuan tentang apakah basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka mengawali bacaan sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan kalimat la yadhkurun, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim,
fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Baik di awal bacaan surat Al-Fatihah maupun di akhir bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga apa yang diceritakan oleh Anas ini adalah sesuai dengan apa yang dia dengar ketika beliau radhiyallahu anhu bermakmum di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni, Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman. Dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita punya dua riwayat. Yang pertama muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Saya kira sebagai orang awam dalam masalah hadis, kita akan menilai ini pasti hadis yang valid, hadis yang sahih. Kemudian kita juga punya riwayat Muslim, di mana Anas mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita punya riwayat dari Imam Ahmad, Ad-Daruqutni. Jika kita mensahihkan riwayat yang ketiga ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di mana riwayat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak mengeraskan. Artinya mereka membaca tapi tidak dikeraskan. Sehingga bisa kita jadikan ini saling menafsirkan. Maka makna pernyataan Anas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membuka salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya adalah mereka tidak mengeraskan basmalah, ya, meskipun mereka membacanya, tapi tidak keras. Dan Anas tidak mendengar itu. Sehingga yang terdengar adalah bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Anas mengatakan mereka membuka salatnya dengan bacaan Alhamdulillah. Nah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu yaftatihus salata bit takbir wal qira'ata bi alhamdulillahirabbil alamin." Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan beliau mulai mengeraskan bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu anha ketika sebagai makmum tentu saja beliau berada di belakang. Kenapa kok di belakang? Wanita. Dan saf wanita berada di belakang. Jaraknya berapa, Pak? Sehingga kita bisa mengukur kira-kira berapa frekuensi suara Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ya nggak perlu seperti itu ya. Yang jelas Aisyah sudah menegaskan bahwa Nabi SAW ketika mulai mengeraskan bacaan salatnya, beliau mulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Aisyah tidak mendengar basmalah. Nah, hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nu'aim Al-Mujmir, seorang ulama tabi'in, beliau menceritakan. Nu'aim Al-Mujmir termasuk di antara muridnya Abu Hurairah. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, namun keabsahannya diperselisihkan oleh ulama. Baik. Berangkat dari 3 hadis inilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat
sebenarnya basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pendapat pertama mengatakan dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Mohon maaf, kalimatnya dianjurkan, bukan diwajibkan. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan, kalau misalnya Anda menjumpai silahkan nanti dilaporkan ke saya. Mungkin nanti bisa di WA ke nomor ANB channel. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah, sholatnya batal. Kalau Anda menjumpai itu, sekali lagi silahkan nanti disampaikan ke kami. Semoga menjadi tambahan referensi bagi kami dalam belajar. Maksimal yang kami ketahui menurut pendapat yang mengeraskan bacaan basmalah adalah bahwasanya mengeraskan bacaan basmalah itu sifatnya hanya dianjurkan. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang sepemahaman dengan beliau berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca. Pendapat kedua, tidak dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Basmalah tetap dibaca namun sir, pelan. Ini merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin sebagaimana riwayat Anas bin Malik. Ada orang yang bertanya begini, Anas kenapa nggak cerita tentang Ali? Di sini yang beliau sebutkan adalah beliau sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kok Ali tidak ada? Barangkali Ali mengeraskan basmalah, tapi Anas nggak cerita. Barangkali seperti itu. Tayyib. Jawabannya seperti yang kita tahu bahwa para ulama, mereka atau para sahabat ketika mereka sholat itu diimami oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika mereka jadi khalifah, mereka yang imami. Dan pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu pindah. Beliau tidak di Madinah, tapi di Kufah, di Irak. Sementara Anas bercerita Khulafaur Rasyidin yang ngimami di Madinah. Sehingga bisa jadi Anas tidak menjadi makmumnya Ali bin Abi Thalib, tapi beliau menjadi makmum para Khulafaur Rasyidin, 3 yang pertama. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, kemudian pusat pemerintahan Ali itu berada di kota yang lain, ya. Bukan di Madinah, sehingga dengan alasan ini barangkali Anas tidak cerita ketika beliau sholat di belakang Ali bin Abi Thalib, atau barangkali beliau tidak sholat di belakang Ali bin Abi Thalib ketika Ali jadi imam. Baik, kita lanjutkan. Jadi bacaan basmalah dibaca sir, pelan, dan ini pendapat Khulafaur Rasyidin sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, dan Ibnul Mundhir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Dalil pendapat ini adalah hadis Anas dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma yang tadi sudah kita baca, ya. Tayyib. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, bahwasanya masalah keras dan pelan bacaan basmalah itu sifatnya pilihan. Artinya orang boleh milih, mau keras silahkan, mau pelan juga silahkan. Boleh milih antara keras dan pelan. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah dan pendapat Ibnu Hazm. Pendapat ini pendapat ini hendak menggabungkan semua dalil di atas dengan menyatakan bahasanya Abu Hurairah hadisnya sahih, kemudian hadis Anas jelas sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Aisyah juga sahih. Maka ini menunjukkan boleh di situ memilih antara dikeraskan maupun dipelankan. Dan
di sini saya memberikan tarjih ringan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa yang lebih sesuai sunnah dalam sholat jahriyah, basmalah dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Dan praktek itu sejalan dengan keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sementara apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pertama, sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Ya. Dan kalau kita tetap menghargai hadis itu sahih, maka kemungkinannya apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau salat kemudian beliau mengeraskan bacaan basmalah, kita bawa pada masalah pendidikan, pada masalah pengajaran. Artinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu sedang mengajarkan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh salat. Salat itu ada bacaan basmalahnya sebelum membaca Al-Fatihah. Maka wajar jika kemudian beliau mengeraskan bacaan basmalah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengeraskan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dikerasin oleh Ibnu Abbas. Lah, ini kan tidak apa ya? Tidak seperti biasanya. Kok aneh ini dikerasin? Kemudian selesai sholat, Ibnu Abbas menyampaikan, saya sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Artinya beliau hanya menjelaskan unsur-unsurnya. Ada ini, ada ini, ada ini. Termasuk doa-doanya dikerasin oleh Ibnu Abbas. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu selesai sholat, beliau menyampaikan kepada makmumnya, ya, seperti inilah sholatnya Nabi SAW. Dan aku mengerjakannya persis sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka ada kemungkinan besar bahasanya maksud beliau mengeraskan basmalah adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada makmum seperti ini cara sholatnya Nabi SAW. Baik, itu yang kami jadikan sebagai pertimbangan sehingga basmalah dalam sholat jahriyah dibaca pelan dan tidak dibaca keras, dengan tetap menghormati pendapat para ulama yang lain yang mereka mengatakan bahwa basmalah dibaca keras dan tidak dipelankan. Wa ala kullin, dan apapun itu, perbedaan ini hanya masalah perbedaan afdoliyah, bukan masalah sah dan batal. Sekali lagi kami ulang, bahwa perbedaan ini adalah perbedaan afdoliyah. Yang lebih afdol itu bacaan basmalah dikeraskan ataukah dipelankan. Bukan kalau bacaan basmalahnya pelan, kamu batal. Ya. Dan ada sebagian orang yang seperti itu. Imamnya baca basmalahnya pelan, dia nggak mau bermakmum. Terus batalin sholat sendiri. Padahal ini hanya dalam masalah afdoliyah. Dan kalau kita lihat praktek di masyarakat, jadi ini hanya penilaian umum ya. Saya melihat masalah kedewasaan ketika menghadapi khilaf ya. Mereka yang berpendapat bacaan basmalah dipelankan, menjumpai imam yang bacaan basmalahnya dikeraskan, santai saja. Artinya enggak kemudian gusar, tidak terus bingung atau muncul perasaan jengkel gitu. Namun seharusnya ini kan disikapi sebaliknya ya.
Mereka yang berpendapat bahwasanya basmalah itu dikeraskan, ketika ada imam yang bacaan basmalahnya dipelankan, ya seharusnya kedepankan dong sikap dewasa. Jangan terus, wah sakit hati, sholat sambil sakit hati. Imamnya beda mazhab dengan saya. Imamnya orang beda ormas dengan saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia sakit hati karena imamnya tidak mengeraskan bacaan basmalah. Nah ini saya kira sikap yang kurang dewasa dalam menghadapi khilaf. Ya. Yang ini bisa lebih dewasa, seharusnya ini juga bisa lebih dewasa. Hal yang sama juga dalam masalah kunut ya. Perbedaan-perbedaan yang mencolokkan di titik-titik seperti itu. Nah, penilaian kasar saja. Ada rombongan bis ya. Ini penilaian umum. Ada rombongan bis mau ziarah wali. Mampir di masjid kampung saya. Dan kampung saya, masjid itu di hari Jumat tidak kunut. Masjidnya pinggir jalan besar ya. Jalan Dendels. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu jalan Dendels. Di sepanjang Pantura. Mampir di situ, sholat subuh. Imamnya tidak kunut, bubar itu jamaah. Jamaah satu bis tadi bubar. Terus buat sholat sendiri di belakang. Ya akhirnya masyarakat terus merasa kaget heran. Ini ngapain bubar? Ya terus ya muncul kemudian desas komentar sholatnya nggak sah dan seterusnya. Dan ini kan sikap yang ya kurang dewasa. Meskipun kita anggap ya itu kan kesalahan orang awam Pak, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Betul sekali. Sehingga apa yang kami sampaikan ini hanya ya sebatas menyampaikan satu realita yang pernah kita lihat, bahwa kedewasaan dalam menghadapi khilaf itu penting. Ya, ketika kita mendapatkan seorang imam yang kunut, ya kita dewasa. Ya, beliau punya pendapat seperti itu, ya silahkan kunut. Saya nggak kunut. Ya. Saya nggak kunut. Sehingga tidak perlu terus sakit hati, lirik-lirikan. Kok ini samping saya nggak kunut? Loh kok imamnya kunut? Nggak perlu seperti itu. Karena ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang masing-masing punya sisi pendukung. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai titik perpecahan antara satu ormas dengan ormas yang lain. Mari masing-masing mengedepankan sikap kedewasaan. Dan tuduhan-tuduhan misalnya klaim tidak ilmiah dan seterusnya ya kita singkirkan sejenak agar tidak semakin memperkeruh suasana di masyarakat. Ya. Karena realita perbedaan itu ada. Tapi kemudian perbedaan itu lalu disikapi dengan cara menuding satu yang lain. Oh ini suka misalnya menyudutkan, suka mengkafirkan atau terus benih-benih terorisme. Wah, ini ngapain tuding-tudingan kayak gitu? Baik. Taib jamaah. Jadi ini saya bahas agak panjang ya tentang masalah khilaf basmalah. Mengingat ini salah satu di antara titik perbedaan yang ada di banyak masjid dan itu menjadi titik sengketa. Di sebagian masjid sehingga ada jamaah yang kadang tegang dengan jamaah yang lain gara-gara masalah mengeraskan basmalah. Dan masih banyak titik perbedaan yang lain yang kadang jadi titik sengketa. Muaranya tadi kurang dewasa dalam memandang perbedaan pendapat. Misalnya iktidal bersedekap. Ada yang iktidal tangannya dilepas. Terus komentar. Atau misalnya yang lain, kunut misalnya. Ada yang kunut, ada yang tidak. Selesai sholat, jamaah yang kunut ngelirik yang nggak kunut. Dilihatin, wah penampilannya kayak gini ya, makanya dia nggak kunut. Tuh, kenapa harus ada kecurigaan? Kunut dan nggak kunut bedaan pendapat. Atau misalnya turun sujud, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu.
Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini kan pernah cerita. Ada diskusi ringan, tapi kemudian keduanya jadi emosi, akhirnya tegang. Sampai salah satunya berkomentar yang sangat sangat nggak pantas gitu ya. Diskusi ringan tentang masalah turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu. Awalnya ringan di masjid. Akhirnya mereka saling tegang, marah sampai ya gontok-gontokan. Terus salah satunya mengatakan, kalau nanti sampai aku lihat kamu turun sujud pakai tangan dulu, tak patahkan tanganmu. Wah, sampai kalimat seperti itu. Akhirnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menulis satu risalah khusus ketika melihat realita itu. Ini di Mesir ya, di Mesir. Beliau menulis satu risalah khusus tentang turun sujud itu yang benar tangan dulu ataukah lutut dulu. Dan itu juga yang kami jadikan sebagai referensi ketika menulis buku tafsir salat. Termasuk juga ketika tasyahud. Ada jari yang digerakkan dan ada yang diam. Ini juga masuk ranah khilaf. Ada yang digerakkan, ada yang diam. Nah, kemudian kadang yang tidak tahu melihat sampingnya kok digerakkan, nanti selesai sholat dilihatin. Ini siapa ini orang? Dilihatin ya. Muncul kecurigaan. Ini alirannya apa? Baik. Semoga dengan belajar dan terus belajar, kita semakin membuka cakrawala kita, sehingga jangan sampai kita mengingkari, ya, jangan sampai kita mengingkari orang yang melakukan praktek amalan yang karena kita tidak tahu, ya, bisa jadi itu bagian dari sunnah, kemudian kita mencurigainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat di samping seorang sahabat. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Umar juga membaca Quran. Sahabat ini baca Quran. Tapi redaksinya ada yang beda. Selesai sholat, Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, akan aku laporkan sholatmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, dia membaca yang bukan Quran. Menurut Umar, karena beliau tidak tahu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu baca wahai Umar? Saya bacanya kalimatnya seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha unzil. Ya seperti ini Quran yang diturunkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Anda, apa yang Anda baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat satunya. Kemudian beliau membaca, yang itu beda, ada sedikit beda redaksi dengan Umar. Dan beliau mengatakan, hakadha unzil, seperti ini pula Al-Quran yang diturunkan. Sehingga ini di Al-Quran teks ini maupun teks ini dua-duanya diturunkan oleh Allah. Nah, ketika orang tidak tahu, kadang muncul ketegangan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini sebagai muqaddimah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tafsir basmalah, ya. Tafsir basmalah di sini hanya tafsir ringan, sehingga ketika kita memahami itu tidak terlalu memberatkan bagi kita untuk muncul perenungan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.